Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Di video kali ini Mr. Sugeng akan melanjutkan pembahasan tentang konsep mol ya. Di video sebelumnya sudah Mr. Sugeng bahas tentang cara mencari AR dan MR. Ya, di video kali ini akan membahas tentang konsep mol. Ya, konsep mol. Mol ini biasa dilambangkan dengan N kecil. Ya, ini. Di sini ada beberapa soal. Di halaman pertama ini ada 4 soal yang akan Mr. bahas. Ya, pertanyaannya adalah berapa mol terdapat dalam senyawa-senyawa berikut. Oke, yang A, ya 10 gram CaCO3. Ya, ditanya mol. Perlu diingat kembali rumus mol. Mol itu adalah massa dibagi AR atau MR. Ya, ini massa dibagi AR atau MR. Artinya di sini kita milih ya, di soal itu dia berupa atom atau berupa molekul. Ya, di sini kalau CaCO3 itu berarti dia berupa MR. Ya, berupa MR. Kalau Al ini kan berupa atom nih. Nah, ini berarti berupa AR. Nah, N2 ini gabungan dari N ya, berarti ini MR. Ya, dan H2SO4 ini adalah berupa MR juga. Ya, ini. Jadi di sini rumus yang digunakan adalah N sama dengan massa dibagi AR atau MR. Oke, ya. Di sini Mr. Bah langsung jawab saja. Untuk yang opsi A, ya opsi A di sini 10 gram CaCO3. Ya, jadi kalau mencari 10 gram CaCO3 itu, ya. Berarti rumus N adalah massa dibagi MR. Ya, kenapa kok MR? Karena CaCO3 berupa molekul. Oke, berarti N ya massanya 10. Nah, MR dari CaCO3 di sini kan Ca itu 40 ya. 40 ditambah terus C itu berapa nih? C itu 12. C itu 12 ditambah lagi O-nya 3 kali 16. Nah, 3 kali 16. Berarti berapa nih? 40 tambah 12 kan 52. Ya, 3 kali 16 kan 48 nih. Ya, berarti 52 tambah 48 itu dia 100. Ya, berarti di sini 10 dibagi 100. Ya, 10 bagi 100 ya berarti 0,1 mol. Ya, itu untuk yang A. Oke, masih mudah. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal yang B. Ya, di soal B ini yang ditanya adalah mol dari 54 gram, ya 54 gram logam aluminium. Ya, ini aluminium itu dia berupa logam. Oke, yuk. Jadi yang B, ya berarti untuk mencari molnya ya tetap, ya tapi dia berupa atom. Maka rumus molnya, mol sama dengan massa dibagi AR. Nah, ini massa dibagi AR. Oke, berarti massanya di sini berapa nih? Massanya 54 dibagi AR-nya berapa? AR-nya 27. Ya, berarti jawabannya adalah 2 mol. Ya, 2 mol. Oke, masih mudah ya. Oke, untuk yang selanjutnya soal yang C ya, ditanya di sini 14 gram N2. Nah, N2 itu dia berupa MR. Oke, maka yang C ini, ya, yang C berarti berapa nih? 14 gram N2. Berarti rumusnya N sama dengan massa, ya, massa dibagi MR. Massanya berapa nih? Massanya 14. MR-nya itu kan kalau N2, oh iya tadi di sini AR aluminium itu 27 ya. Al di sini ada nggak nih Al? Al itu 27 ya. Kalau N2, N itu kan 14. Nah, N itu 14. Kalau N2 berarti MR ya tinggal 14 dikalikan 2, berarti 28. Ya, berarti 14 dibagi 28. Ya, 14 bagi 28 ini kan berarti 0,5 mol. Oke, masih mudah ya. Oke, untuk soal yang D juga masih sama, masih rumusnya adalah N sama dengan massa dibagi MR ya, karena H2SO4 itu berupa molekul. Oke, berarti
yang D, ya, yang D ini rumus N-nya, N sama dengan massa dibagi MR. Nah, massa dibagi MR itu massanya ada 49, MR H2SO4 itu berapa aja nih? H kan 1, ada 2, berarti 2, 1 kali 2 ya, S-nya 32, ya, S-nya 32, terus ditambah O-nya 4 dikali 16, ya, berarti berapa nih? 2 ditambah 32 ditambah 64. 64 tambah 32 itu 96, 96 tambah 2 berarti 98. Ya, berarti dibagi 98. Ya, 98 kalau dibagi berapa nih? 98 ini kalau dibagi 49 ya 2 ya. Berarti di sini 1/2 ya. 1/2 ya sama artinya dengan berapa? Sama artinya dengan 0,5. Ya, berarti ini jawabannya adalah 0,5 mol. Oke, kita ke soal selanjutnya yang kedua. Nah, di sini E sampai J ya. Pertanyaannya masih sama ini ya, menghitung mol. Ya, menghitung mol. Tapi rumus yang digunakan di sini dia agak berbeda. Jadi, rumus yang digunakan di sini Mister tulis selain massa dibagi MR, rumus mol itu juga bisa baca coba yuk. Ya, jadi rumus mol itu bisa berupa N itu bisa VSTP ya, VSTP dibagi 22,4 ya. STP itu ciri-ciri soalnya ini kayak yang ini ada kata-kata STP ya. Bisa juga jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro ya, dibagi L ya. Terus bisa juga mencari mol itu bisa menggunakan rumus molaritas dikali volume. Nah, kalau ada molaritas tuh lambangnya ini ada M ya, dan di sini ada volumenya. Nah, ini terus bisa juga menggunakan apa nih? Bisa menggunakan rumus jumlah partikel sudah ya. Bisa juga menggunakan rumus gas ideal. Nah, gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan P dikali V ya dibagi R kali T ya. PV sama dengan, kalau di ini kan gabung itu N kali R kali T ya. Ini untuk nilai L ya, nilai L itu tetapan ya, disebut dengan tetapan Avogadro. Jadi nilai L ini selalu berapa nih? Selalu 6,02 10 pangkat 23 ya. Oke. Ya, coba kita bahas dari yang E. Ya, yang E ini berarti untuk yang E ya, yang E, nah berarti N-nya itu karena dia ada kata-kata STP, berarti gunakan yang ini, VSTP bagi 22,4 ya. Jadi N-nya itu adalah VSTP dibagi berapa? Dibagi 22,4 ya, ini 22 ya. Berarti VSTP-nya volumenya ini nih, 5,6 ini V. Berarti 5,6 dibagi 22,4 ya. 22,4 bagi 5,6 kan 4 ya, berarti 1/4 ya, atau 0,25 mol. Ya, ini untuk yang E ya. Kalau untuk yang F, untuk yang F berarti yang F ini masih ya, masih, oh ya, yang namanya STP ya, ini pun yang namanya STP nih 0 derajat 1 atm, karena namanya STP itu selalu ya T-nya 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, dan tekanannya adalah 1 atm. Harus dua ini, harus 0 dan 1. Kalau nggak 0 dan 1 dia udah bukan STP ya, tapi per PV dibagi RT ya. Jadi untuk yang F ya, untuk yang F ini berarti mencari N-nya itu adalah VSTP
bagi 22,4. 22,4. Volume STP-nya berapa nih? Volume STP-nya 11,2. Ya, 11,2 dibagi 22,4. Ya, berarti kan sama aja dengan setengah ya. Ini berarti sama aja nilainya, ini 1 ya, ini 2. Ya, karena 22,4 bagi 11,2 itu dia 2. Ya, berarti kalau 1 bagi 2 itu jawabannya adalah 0,5 mol. Oke, ini untuk yang F ya. Sekarang yang G. Yang G ya, ini jadi jawabannya 0,5. Kalau untuk jawaban yang G ya, yang G di sini. Nah, ini ciri-ciri kalau udah ada pangkat-pangkat 6,02 eksponen 22. Nah, ini gunakan yang ini nih. Gunakan yang N itu sama dengan JP dibagi L. Ya, berarti kita gunakan yang G itu mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ya, jumlah partikelnya berapa nih? Yang G 3,01. 3,01 ya, eksponen 23 dibagi L. Kalau L itu ketetapan ya, 6,02 eksponen 23 ya. Sehingga kalau disederhanakan berapa nih? Kalau disederhanakan ini berarti eksponen 23-nya coret ya. 6,02 ini kan kalau dibagi 3,01 berarti 2 ya. Berarti 1/2. Ya, 1/2 ya sama aja dengan 0,5 mol. Ya, ini untuk opsi untuk soal yang G ya. Kalau H, nah H ini masih sama ya. Yang H ini masih sama dengan yang G tadi. Ya, karena di sini masih ada 6,02 pangkat kali 10 pangkat 22. Berarti untuk yang H ya, rumus mencari molnya tinggal apa nih? Ya, berarti tinggal N sama dengan JP. JP-nya berarti 6,02 eksponen 22 dibagi 6,02, nah, eksponennya 23 ya. Nah, ini kalau disederhanakan berarti berapa nih? Dicoret nih. Eksponen ini 6 ini habis ya, ini habis. Ini tinggal 10 pangkat 1 ya, alias 1/10 nih. Berarti ini kan 1/10. 10 ya berarti 0,1 ya. Lalu kalau yang I, nah kalau yang I kita gunakan rumus yang ini ya, M kali V, karena di sini ada M besar, M kapital, di sini ada volume ya. Jadi untuk yang F, yang HI ya, yang bagian I ini, rumus mencari molnya adalah M kali V ya, ini. Jadi rumus N-nya di sini N sama dengan molar dikali volume ya. Molarnya di sini 0,2 ya, dikali volumenya 10 liter ya, berarti sama aja dengan 2 ya. Satuannya, oh ya, semua satuan di sini 2 mol ya, ini semuanya satuannya adalah mol. Oke. Dan yang soal terakhir yang bagian C di sini, nah ini ya, kalau misalkan 2,46 liter gas CO ya pada 27 derajat, ini kan T ya. Ini adalah P ya, tekanan. Kalau R ini ya, R ini selalu tetap apa nih? R ini sama dengan selalu R sama dengan 0,082 ya, nilai R itu selalu 0,082. Oke, sehingga kalau untuk menjawab soal yang C ya, tinggal yang C ini. Berarti kalau mencari mol itu adalah P dikali V dibagi R kali T. Ya, ini. Berarti di sini berapa nih? P-nya adalah, P-nya itu berapa? 1 ya, dikali volumenya 2,46 ya, dibagi untuk R tadi selalu 0,082. Dan kalau untuk suhu, T ini selalu
derajat Celciusnya ditambah 273 ya. Berarti di sini derajat Celciusnya 27 ya ditambah 273 ya, berarti 300 ya. Ini berarti dikalikan dengan 300 ya. Ini kalau dikalikan 2,46 ya. Nah, ini 0,082 kalau dikalikan dengan 300 ini hasilnya adalah 24,6 sehingga di sini hasilnya adalah 0,1 mol ya. Oke. Ini untuk pembahasan video dari Mr. Sugeng ya. Nantikan pembahasan di video selanjutnya. Oke, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Oke, Mr. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.